Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab The Accounting Information System. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kirania Zahra dengan NPM akhir 236 dan anggota kelompok saya yaitu Banun Salisa Awuda dengan NPM akhir 139, Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152, Arinah Kalia Firdaus dengan NPM 160, Bilkis Humaira Karima dengan NPM akhir 165, Wulan Satyawardani dengan NPM akhir 169, dan Indira Saskia Almeira dengan NPM akhir 256. Accounting Information System. Accounting Information System berperan dalam mengubah data transaksi menjadi informasi yang relevan dan andal. Sistem ini memungkinkan perusahaan mengetahui kondisi keuangan, kinerja, dan posisi keuangannya secara tepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Ada basic terminology, yaitu dalam akuntansi mencakup istilah-istilah dasar yang digunakan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, yaitu event dan transaction, account, real dan nominal account, journal and ledger, posting, dan trial balance. Debits and credits. Ini bersistem double entry. Debit di sisi kiri akun dan kredit di sisi kanan akun. Total debit itu sama dengan total kredit, dan aturan dasarnya yaitu aset dan beban bertambah di sisi debit, lalu liabilitas, ekuitas, dan pendapatan bertambah di sisi kredit. Lalu ada the accounting equation. Di sini ada aset, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan, lalu ada liabilities, yaitu kewajiban perusahaan, dan ada equity, yaitu hak pemilik atas aset perusahaan. Nah, di sini aset itu merupakan hasil dari penjumlahan liabilities dengan equity. Selanjutnya ada financial statements and ownership structure. Laporan laba rugi menghasilkan laba bersih yang akan memengaruhi retained earnings. Retained earnings kemudian dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari ekuitas. Struktur akun ekuitas berbeda dengan tergantung bentuk badan usaha seperti perseorangan atau koperasi. Selanjutnya ada the accounting cycle, yaitu merupakan proses sistematis dalam pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Setelah proses penutupan dilakukan, siklus akan dimulai kembali pada periode berikutnya. Identify and prepare adjusting entries atau mengidentifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat agar pendapatan dapat dicatat pada periode di mana jasa diberikan dan beban dapat diakui pada periode di mana beban tersebut terjadi. Penggunaan jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, liabilitas, dan ekuitas yang tepat pada tanggal laporan dalam laporan posisi keuangan, serta memungkinkan pelaporan pendapatan dan pengeluaran yang tepat untuk periode tersebut dalam laporan laba rugi. Jurnal penyesuaian dibuat saat perusahaan menyusun laporan keuangan untuk memastikan setiap akun dalam neraca saldo lengkap melalui analisis serta data pendukung lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis jurnal penyesuaian dibagi menjadi dua, yaitu deferrals dan accruals. Untuk yang deferrals dibagi menjadi dua, yaitu prepaid expenses atau beban dibayar di muka dan unearned revenues atau pendapatan diterima di muka. Untuk accruals dibagi menjadi dua, yaitu accrued revenues atau pendapatan yang masih harus diterima dan accrued expenses atau beban accrual. Selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk penangguhan atau deferrals. Yang pertama, beban dibayar di muka, yaitu aset yang dibeli dan dicatat sebelum perusahaan menggunakannya atau merasakan manfaatnya. Ketika beban dibayar di muka, perusahaan mendebit akun aset untuk menunjukkan layanan atau manfaat yang akan diterima di masa mendatang. Contoh pembayaran di muka yang umum adalah asuransi, perlengkapan, iklan, dan sewa. Selain itu, perusahaan melakukan pembayaran di muka ketika membeli bangunan dan peralatan. Beban dibayar di muka adalah beban yang habis masa berlakunya seiring berjalannya waktu, misalnya sewa dan asuransi, atau melalui penggunaan dan konsumsi, misalnya perlengkapan.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contoh beban dibayar di muka ada perlengkapan. Perlengkapan yaitu mencatat berbagai jenis perlengkapan sebagai aset saat dibeli dan pengakuan pemakaiannya ditangguhkan hingga proses penyesuaian akhir periode melalui penghitungan fisik untuk menentukan jumlah yang digunakan sebagai beban. Misalnya, YCG Advertising membeli perlengkapan sebesar 25.000 pada tanggal 5 Oktober dan tersisa 10.000 pada tanggal 31 Oktober. Sehingga 15.000 diakui sebagai beban, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Saldo perlengkapan mencerminkan perlengkapan yang tersisa dan beban mencerminkan yang terpakai. Kemudian ada asuransi. Sebagian besar perusahaan memiliki berbagai asuransi. Besarnya perlindungan terhadap kerugian menentukan beban asuransi atau jumlah premi yang harus dibayar. Perusahaan biasanya mendebit premi asuransi ke akun aset asuransi dibayar di muka saat dibayar. Pada tanggal laporan keuangan, perusahaan kemudian mendebit beban asuransi dan mengkredit asuransi dibayar di muka untuk beban yang telah jatuh tempo selama periode tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, pada tanggal 4 Oktober, YCG Advertising membayar 6.000 untuk asuransi 1 tahun dan mencatatnya sebagai asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 31 Oktober, saldo masih 6.000, tetapi karena masa asuransi berjalan, maka 500 per bulan harus diakui sebagai beban asuransi, sehingga sisa 5.500 tetap sebagai aset untuk 11 bulan berikutnya. Jika tidak dibuat jurnal penyesuaian, beban pada bulan Oktober akan dicatat kurang sebesar 500, sedangkan laba, aset, dan ekuitas akan tercatat terlalu besar sebesar 500. Kemudian ada depresiasi. Perusahaan biasanya memiliki berbagai aset seperti bangunan, peralatan, dan kendaraan bermotor untuk memberikan layanan selama beberapa tahun. Jangka waktu layanan ini umumnya disebut sebagai masa manfaat aset. Untuk mengikuti prinsip pengakuan beban, perusahaan harus melaporkan sebagian dari beban aset berumur panjang sebagai beban selama setiap periode masa manfaat aset tersebut. Penyusutan adalah proses mengalokasikan beban aset ke beban selama masa manfaatnya secara rasional dan sistematis. Contoh pada YCG Advertising pada gambar 3.25. Peralatan kantor dibeli seharga 50.000 dan diperkirakan memiliki nilai sisa 2.000 setelah 10 tahun, sehingga nilai yang disusutkan adalah 48.000. Jumlah ini dibagi masa manfaat 10 tahun sehingga beban penyusutan per tahun sebesar 4.800 atau 400 per bulan. Setiap akhir bulan, perusahaan membuat jurnal penyesuaian dengan mendebit beban penyusutan 400 dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 400. Karena akun akumulasi penyusutan menampung total penyusutan yang telah dicatat, saldonya bertambah sebesar 400 setiap bulan. Jadi, setelah 2 bulan penggunaan, yaitu hingga 30 November, saldo akumulasi penyusutan menjadi 800, yang menunjukkan total penyusutan yang sudah diakui selama 2 bulan tersebut. Kemudian, contoh pada gambar 3.26. Akumulasi penyusutan peralatan adalah akun kontrak aset yang dimana mengimbangi akun aset yaitu peralatan pada laporan posisi keuangan dan saldo normalnya adalah di kredit. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka terjadi ketika perusahaan menerima uang sebelum memberikan jasa, sehingga uang tersebut dicatat sebagai kewajiban karena perusahaan masih memiliki tanggung jawab untuk melayani pelanggan. Contohnya adalah sewa, langganan majalah, dan deposit pelanggan untuk layanan di masa mendatang dapat menghasilkan pendapatan diterima di muka. Misalnya, seperti penjualan tiket pada pesawat yang baru diakui sebagai pendapatan setelah penerbangan dilakukan. Pada awalnya, perusahaan mengkredit akun pendapatan diterima di muka, lalu saat jasa sudah diberikan, dilakukan jurnal penyesuaian dengan mendebit pendapatan diterima di muka dan mengkredit pendapatan. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan jurnal penyesuaian untuk akrual. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk
Akrual guna mencatat pendapatan atas jasa yang diberikan dan beban yang dikeluarkan pada periode akuntansi berjalan. Tanpa penyesuaian akrual, akun pendapatan dan akun aset terkait atau akun beban dan akun kewajiban terkait akan kurang dicatat. Terdapat dua jenis akun yang akrual. Yang pertama yaitu pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang sudah diperoleh tetapi belum dicatat atau diterima disebut dengan pendapatan yang masih harus dibayar, seperti pendapatan bunga. Atau untuk contohnya, pada bulan Oktober, YGC Advertising melakukan jasa senilai $2.000 yang tidak ditagihkan kepada klien. Karena jasa-jasa ini tidak ditagihkan, maka jasa-jasa tersebut tidak tercatat. Akrual pendapatan jasa yang tidak tercatat meningkatkan akun aset pada piutang usaha. Hal ini juga meningkatkan ekuitas dengan meningkatkan akun pendapatan pada pendapatan jasa. Lalu yang kedua yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat disebut dengan beban yang masih harus dibayar, seperti beban bunga, sewa, pajak, dan gaji. Penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar mencatat kewajiban yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan mengakui beban yang berlaku untuk periode akuntansi berjalan. Oleh karena itu, jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar menghasilkan debit pada akun beban dan kredit pada akun kewajiban. Dalam beban yang masih harus dibayar, terdapat beberapa jenis akun. Yang pertama yaitu bunga yang masih harus dibayar. Bunga yang masih harus dibayar adalah bunga atas pinjaman yang sudah menjadi beban perusahaan tetapi belum dibayarkan. Dalam contoh ini, YGC Advertising memiliki wesel sebesar $50.000 dengan bunga 12% per tahun. Bunga dihitung dengan rumus nilai wesel dikali bunga tahunan dan dikali waktu. Maka perhitungan untuk 1 bulan yaitu $50.000 dikali 12% dikali 1/12 bulan. Ketemu hasilnya yaitu $500. Jadi, per 31 Oktober, YGC Advertising harus mengakui beban bunga sebesar $500 dan utang bunga sebesar $500. Jika tidak dicatat, beban dan kewajiban akan kurang dilaporkan, sehingga laba terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Pengakuan bunga pada tanggal 31 Oktober meningkatkan akun kewajiban pada utang bunga. Hal ini juga mengurangi ekuitas dengan meningkatkan akun beban pada beban bunga. Beban bunga menunjukkan biaya bunga untuk bulan Oktober. Utang bunga menunjukkan jumlah bunga yang terutang pada tanggal laporan. Lalu yang kedua ada beban gaji yang masih harus dibayar. Beban gaji yang masih harus dibayar adalah gaji yang sudah menjadi kewajiban karena karyawan telah bekerja tetapi belum dibayarkan. Dalam contoh, gaji per hari adalah $2.000. Pada akhir Oktober masih ada 3 hari kerja yang belum dibayar, maka perhitungannya $2.000 dikali 3 hari sama dengan $6.000. Artinya, YGC Advertising harus mengakui beban gaji sebesar $6.000 dan utang gaji sebesar $6.000 per 31 Oktober. Tanpa penyesuaian ini, beban dan kewajiban akan kurang dicatat dan laba menjadi tidak akurat. Selanjutnya yang terakhir yaitu piutang tak tertagih. Pengakuan pendapatan dan beban yang tepat mengharuskan pencatatan piutang tak tertagih sebagai beban pada periode di mana perusahaan mencatat pendapatan atas jasa yang diberikan, bukan pada periode di mana perusahaan menghapus piutang atau wesel tersebut. Penilaian yang tepat atas saldo piutang juga memerlukan pengakuan piutang tak tertagih. Pengakuan dan penilaian yang tepat memerlukan jurnal penyesuaian. Pada contoh ini, YGC Advertising memperkirakan secara wajar beban piutang tak tertagih untuk bulan tersebut sebesar $1.600. Untuk jurnalnya dapat dilihat pada gambar yang terlampir. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu Adjusted Trial Balance atau neraca percobaan yang disesuaikan. Neraca percobaan yang disesuaikan bertujuan memastikan total saldo debit dan kredit tetap seimbang setelah jurnal penyesuaian dibuat. Laporan ini menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan karena telah memuat seluruh data yang telah diperbarui. Selanjutnya ada Record and Summary Basic Transaction. Pertama ada pencatatan jurnal atau journalizing. Journalizing adalah proses mencatat transaksi dan kejadian yang mempengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Perusahaan tidak langsung mencatat transaksi ke buku besar,
tapi mencatatnya dulu di jurnal yang disebut juga jurnal umum. Jurnal umum mencatat transaksi dan peristiwa lainnya secara kronologis yang dinyatakan dalam bentuk debit dan kredit pada akun. Setiap entry jurnal terdiri dari 4 bagian, yaitu tanggal, akun yang didebit, akun yang dikredit, dan penjelasan transaksi. Contoh transaksinya yaitu pada tanggal 1 September, pemegang saham berinvestasi secara tunai sebesar 15.000 sebagai modal saham, lalu membeli komputer sebesar 7.000 secara tunai. Pencatatan jurnalnya untuk modal saham yaitu kas bertambah sebesar 15.000 di sebelah debit, lalu modal saham bertambah sebesar 15.000 sebelah kredit. Lalu pencatatan jurnalnya untuk pembelian komputer yaitu peralatan bertambah sebesar 7.000 di sebelah debit dan kasnya berkurang sebesar 7.000 di sebelah kredit. Selain jurnal umum, perusahaan bisa memakai jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sering terjadi dan memiliki jenis yang sama dalam satu periode, seperti jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, setelah penjurnalan akan dilakukan yang namanya posting. Posting adalah proses memindahkan data transaksi keuangan dari jurnal ke dalam akun-akun buku besar yang sesuai. Adapun langkah-langkah posting yaitu yang pertama, di buku besar, catat tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit pada akun yang didebit. Yang kedua, di kolom referensi jurnal, tulis nomor akun tempat debit diposting. Yang ketiga, di buku besar, catat tanggal, halaman jurnal, dan jumlah kredit pada akun yang dikredit. Lalu yang keempat, di kolom referensi jurnal, tulis nomor akun tempat kredit diposting. Nomor referensi ini sendiri memiliki dua fungsi, yaitu untuk menunjukkan akun tujuan dan untuk menandakan proses posting sudah selesai. Selanjutnya, ada chart of account atau daftar akun. Daftar akun ini mencantumkan akun-akun dan nomor akun yang menunjukkan lokasi akun tersebut dalam buku besar. Sistem penomoran biasanya dimulai dengan akun laporan posisi keuangan dan diikuti akun laporan laba rugi. Setiap perusahaan bisa berbeda jumlah akunnya tergantung kebutuhan. Contoh, perusahaan kecil bisa 20-30 akun, sedangkan perusahaan besar bisa sampai ribuan akun. Berikut adalah contoh card of account dari perusahaan Yazici Advertising dengan rentang nomor akun sebagai berikut. 101-199 akun aset, nomor 200-299 akun liabilitas, nomor 300-359 untuk akun ekuitas, nomor 400-409 untuk akun pendapatan, nomor 500 sampai nomor 799 untuk akun beban, nomor 800 sampai nomor 899 untuk akun pendapatan lain-lain, lalu yang terakhir nomor 900 sampai nomor 999 untuk akun beban lain-lain. Nomor akun tersebut dibuat berjarak atau ada celah supaya bisa menambah akun baru pada masa mendatang. Untuk selanjutnya, ini ada contoh transaksi penjualan. Yang pertama, yang di kiri ada investasi kas dari shareholder, lalu yang di kanan pembelian peralatan kantor. Nah, saya akan membahas yang investasi kas dari shareholder terlebih dahulu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pada tanggal 1 Oktober, perusahaan menerima kas dari pemegang saham. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kasnya bertambah dan modal sahamnya bertambah. Jadi aset atau kasnya naik di sisi debit, lalu ekuitas, share capital ordinary naik di sisi kredit. Jadi debit kasnya sebesar 100.000, lalu kredit share capital ordinary-nya juga sebesar 100.000. Lalu ia akan memposting ke buku besar, ke akun T. Debit kas tercatat di sisi kiri akun cash, kredit modal dicatat di akun modal. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi keseimbangan antara persamaan akuntansi. Lalu yang kedua ada pembelian pembelian peralatan kantor dengan utang. Di sini bisa kita lihat bahwa perusahaan membeli peralatan seharga 50.000 dan menandatangani wesel utang sebesar 50.000.
Di sini bisa kita analisis bahwa peralatan atau aset bertambah, lalu utang yang notes payable juga bertambah. Equipment atau peralatan kantor bertambah di debit sebesar 50.000 dan notes payable atau utang bertambah di kredit sebesar 50.000. Lalu dia memposting buku besar, memperlihatkan penambahan saldo di akun equipment dan di akun notes payable. Prinsipnya sama, yaitu setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun supaya persamaan tetap seimbang. Untuk langkah selanjutnya yakni ada trial balance atau neraca saldo. Nah, jadi trial balance atau neraca saldo dalam bahasa Indonesianya adalah daftar saldo-saldo akun yang disusun untuk memastikan jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit. Saldo debit ditulis di kolom bagian kiri, lalu saldo kredit ditulis di bagian kanan. Nah, untuk langkah-langkah penyusunannya yaitu yang pertama mencantumkan semua nama akun dan saldo masing-masing dari buku besar. Lalu yang kedua menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Lalu kita membuktikan apakah kedua saldo total itu sama. Nah, jika sama, kemungkinan besar pencatatan kita sudah benar. Nah, dari contoh yang di sebelah kanan, ini ada contoh trial balance dengan total masing-masing 287.000 pada debit dan kredit. Nah, jadi fungsi utama neraca saldo ini adalah untuk mendeteksi kesalahan aritmatika dan memastikan keseimbangan sebelum membuat laporan keuangan. Jika tidak sama, maka kita perlu ngecek apakah ada jurnal yang lupa kita posting, apakah ada kesalahan penulisan angka, atau apakah ada saldo yang terdaftar di kolom yang salah. Jadi pastikan kita periksa jurnal dan posting buku besar satu persatu. Preparing financial statement atau mempersiapkan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan dari neraca saldo yang telah disesuaikan dengan urutan. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan laba ditahan, dan yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi menghitung selisih antara pendapatan dan beban untuk memperoleh laba bersih atau mengetahui apakah perusahaan tersebut rugi atau untung, yang kemudian digunakan dalam laporan laba ditahan bersama dividen untuk menentukan saldo akhir laba ditahan. Setelah laporan laba rugi selesai, selanjutnya disusun neraca yang menampilkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas yang harus seimbang. Setelah laporan selesai, dilakukan proses penutupan untuk menutup akun sementara atau akun nominal, yakni seperti pendapatan, beban, dan dividen melalui ikhtisar laba rugi ke laba ditahan agar saldonya nol dan siap untuk periode berikutnya. Setelah semua proses itu terlalui, hasil akhirnya adalah neraca saldo setelah penutupan yang hanya berisi akun permanen, sedangkan ayat pembalik dapat dibuat secara opsional di awal periode selanjutnya untuk memudahkan pencatatan. Bab Financial Statement for a Merchandising Company membahas tentang laporan keuangan pada perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali. Dalam bab ini terdapat 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada income statement, yang kedua retained earnings statement, dan ketiga statement of financial positions, dan yang terakhir adalah closing entries. Di bagian ini kita bisa melihat income statement, yaitu laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan selama satu periode. Dari tabel ini, kita bisa melihat hubungan antara pendapatan dan beban sampai akhirnya menghasilkan laba atau rugi bersih. Cara membacanya, pertama, kita lihat total pendapatan selama periode tersebut. Setelah itu, kita total beban operasional yang dikeluarkan. Selisih antara pendapatan dan beban itulah yang menunjukkan apakah perusahaan mengalami laba atau mengalami rugi. Selanjutnya ada retained earnings statement. Laporan ini menunjukkan perubahan laba ditahan perusahaan selama satu periode. Dari tabel ini kita bisa tahu berapa laba yang disimpan perusahaan dan berapa
yang dibagikan sebagai dividen. Cara membacanya dimulai dari saldo awal laba ditahan, lalu ditambahkan laba bersih dari income statement. Setelah itu dikurangi dividen yang dibagikan kepada pemilik, sehingga didapat saldo laba ditahan akhir. Berikutnya ada Statement of Financial Position atau neraca. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Di tabel ini, kita bisa melihat aset sebagai sumber daya perusahaan, liabilitas sebagai kewajiban perusahaan, dan ekuitas sebagai hak pemilik. Ketiganya harus seimbang dalam persamaan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dari laporan ini, kita bisa melihat kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Terakhir ada closing process atau closing entries. Ini adalah proses di akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara agar bisa digunakan kembali di periode berikutnya. Dalam proses ini, akun pendapatan dan beban ditutup, lalu laba atau rugi bersih dipindahkan ke laba ditahan. Setelah itu, akun dividen juga ditutup. Tujuannya supaya periode akuntansi berikutnya dimulai dengan saldo akun sementara yang 0. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 AKM 1. Terima kasih.